Di dalam kitab klasik yang terkenal, Ajaibul Makhlukat wa Gharaib Al-Mawjudat atau Keajaiban Makhluk dan Keanehan Keberadaan, terdapat satu kisah yang terdengar seperti cerita dari dunia dongeng, namun dicatat dengan serius oleh ulama besar abad pertengahan, Zakaria Al-Qazwini. Dia mencatat sebuah fenomena alam yang begitu misterius, pohon wakwak. Bayangkan sebuah pohon yang tidak seperti pohon biasa. Setiap tahun, pohon ini menghasilkan buah yang luar biasa. Buahnya bukan berbentuk bulat atau lonjong, melainkan berbentuk manusia. Ada yang berbentuk laki-laki, ada yang berbentuk perempuan. Mereka memiliki rambut, tangan, dan wajah yang menyerupai manusia. Namun, dari pinggang ke bawah, mereka tetap melekat pada ranting pohon, bagaikan buah yang menggantung. Yang lebih ajaib lagi, buah-buah ini bisa bersuara. Konon, mereka mengeluarkan teriakan wok, wok saat mereka jatuh dari pohonnya. Itulah mengapa pohon ini disebut pohon wak. Bahkan dikisahkan, pada malam hari, buah-buah ini saling berbicara satu sama lain dengan suara yang lembut. Tapi ketika siang tiba, mereka diam 1000 bahasa. Seolah hanya malam yang menjadi waktu mereka berkomunikasi. Buah-buah ajaib ini dikatakan memiliki umur yang sangat pendek. Mereka hanya bertahan selama 2 hari 2 malam. Setelah itu, mereka akan rontok ke tanah. Dan disinilah keunikan lain terungkap. Buah yang berbentuk laki-laki akan berubah menjadi debu, lenyap tanpa sisa. Sementara buah yang berbentuk perempuan akan berubah menjadi sebuah biji. Dari biji inilah, konon, pohon wakwak yang baru akan tumbuh, melanjutkan siklus keajaiban yang sama. Kisah ini bukan sekadar legenda kosong. Zakaria Al-Qazwini, seorang ilmuwan dan ensiklopedis yang sangat dihormati, mencatatnya berdasarkan laporan para pelancong dan penjelajah yang mengklaim telah menyaksikan pohon ini dengan mata kepala mereka di wilayah-wilayah jauh di timur. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah singgah di tempat pohon ini tumbuh dan menyaksikan keajaibannya. Lalu, apakah kita harus mempercayainya sepenuhnya? Di sini, penting untuk memahami konteks karya Al-Qazwini. Kitab Ajaibul Makhlukat ditulis untuk mendokumentasikan segala keajaiban ciptaan Allah, baik yang telah terbukti secara ilmiah maupun yang masih menjadi kisah perjalanan dan cerita turun-temurun. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah dan kekayaan alam semesta yang tak terbatas, yang kadang melampaui akal manusia biasa. Pohon wakwak dalam literatur Islam klasik lebih dari sekadar mitos. Ia adalah simbol dari kekayaan imajinasi, rasa ingin tahu, dan kekaguman manusia terhadap misteri penciptaan. Ia mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban yang belum tentu bisa kita jelaskan dengan sains modern. Namun keberadaannya dalam catatan sejarah membuka pikiran kita akan kebesaran Sang Pencipta. Jadi, terlepas dari apakah pohon ini benar-benar ada secara fisik atau merupakan alegori, kisahnya telah menjadi bagian dari khazanah intelektual Islam yang menarik untuk dikaji. Ia adalah cermin dari bagaimana para ulama dan ilmuwan zaman dulu menjelajahi, mencatat, dan takjub pada setiap ciptaan Allah, sekecil dan seaneh apapun itu. Jangan lupa subscribe channel Khabar untuk mengungkap lebih banyak misteri dan keajaiban dari kitab-kitab klasik Islam yang menakjubkan.